Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis akan meneruskan video sebelumnya soal NMAX ganti oli dengan Fastron Techno 15W50. Ada dua hal yang penulis lupa bahas, yaitu pengalaman penulis dengan Honda Beat dan oli AHM, juga soal oli yang di drain. Penulis lupa sama ya, sekalian membahas soal rekomendasi. Jadi penulis waktu olinya diganti, enggak penulis lakukan sendiri, tapi penulis lakukan di bengkel. Nanti lain kali mungkin penulis ganti sendiri aja, karena ternyata bautnya cuma baut 12, gampang bukanya. Penulis kebetulan punya kunci T nya. Jadi ternyata ya mengejutkan juga, waktu oli NMAX nya di drain itu warnanya loh ternyata sudah hitam kelam ya. Penulis nanti akan tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis ingin ganti oli. Jadi hitamnya itu sesuatu yang keterlaluan gitu loh. Karena apa? Penulis pakai motornya masih baru 420-an kilometer. Padahal kalau di buku manual ganti oli itu setiap 4.000 kalau habis servis pertama. Jadi servis pertama kan 1.000, yang kedua kan 4.000, berikutnya 8.000. Nah ini kok olinya sudah hitam gitu loh. Motor baru kepake 400 kilometeran, oli sudah hitam. Itu aneh, nggak biasa. Oli itu biasanya kalau sudah hitam itu sudah berakhir masa pakainya. Ya nantilah penulis nggak ganti oli sendiri ya, maaf ya. Situasi gelap, tapi dari kesannya penulis sinari pakai lampu itu nggak ada bening-beningnya sama sekali. Gelap. Penulis sampai nggak percaya nyalakan lampunya, kan penulis merekam pakai handphone ya. Penulis nyalakan flashlightnya, gelap tetap. Padahal selama ini penulis misalnya ya ganti oli Mesran Super di 5.000 km, atau terakhir dah Fastron Techno 15W50 di Next 2 yang umurnya hampir 9.000 km kepake. Nggak separah itu kok. Oli yang menghasilkan seperti itu dalam pemakaian hampir 2 minggu tok loh kayaknya. Itu kayaknya cuma oli extend sama Evalup Runner. Itu kayaknya yang setara ya, nggak bisa dibilang setara sih, tapi ya sama jeleknya lah. Dan hasil ini sepertinya bukan cuma penulis saja yang ngalami, karena ada sebelumnya yang mengeluh oli gardan ya,
pakai juga sekitar 400 km itu jadi hitam. Oli kardan itu kan padahal awet ya biasanya ya. Kalau zaman dulu itu waktu zaman ganti oli masih 4000 km, ganti oli transmisi itu 8000. Dua kalinya lah minim ya. Ada yang sampai 3 kali 12.000. Tapi itu sudah hitam. Penulis sendiri buka waktu masih 200 km hitam juga, keruh lah, keruh. Padahal itu penulisnya nggak pakai kencang. Apalagi kalau pakainya kencang ya, makin rusak lagi. Nah, kira-kira apa yang bikin olinya hitam tuh? Menurut penulis, oli hitam itu karena oli sudah rusak. Jadi oli sudah nggak layak pakai, kemampuannya sudah mulai hilang. Oli kalau sudah rusak, kalau aditif viscosity improvernya jelek, terus kena kocok-kocok, kemudian kekentalan berkurang, itu yang terjadi adalah olinya makin cepat rusak lagi. Kalau oli sudah rusak, memecah, jadi hancur, lebih hancur lagi, jadi lebih mudah teroksidasi, jadi lebih mudah warnanya jadi hitam. Ya, yang jelas oli hitam ketika umur 400 km itu sesuatu yang jelek. Ya jelaslah, oli Yamaluk jelas nggak bisa direkomendasi. Walau pabriknya merekomendasi, kalau pemirsa masih sayang sama motornya, jangan pakai Yamaluk. Yamaluknya yang dipakai di NMAX itu padahal yang kelasnya paling tinggi untuk Matic. Namanya saja Yamaluk Super Matic, ada supernya di depannya. Jadi namanya bukan Yamaluk Matic, tapi Yamaluk Super Matic. Sudah untuk Matic yang paling maxi. Gambarnya juga motor maxi. Tapi ternyata ya itu 400 km sudah rusak. 400 km sudah rusak, ya berarti olinya nggak mampu menahan tenaga atau menahan pemakaian di Yamaha NMAX. Penulis nggak tahu apa hal yang sama terjadi bila penulis pakai Fastron Tekno 10W40, dan penulis nggak ingin cari tahu, karena menurut penulis pakai 15W50 itu nggak ada rasa berat-beratnya, ringan di RPM rendah, ringan di kecepatan tinggi. Ya penulis nggak pernah ngebut di atas 100 ya sebelumnya, tapi menurut penulis kok masih enak, masih halus, masih nggak terasa berat. Jadi penulis kan seringnya sebelumnya dari 70 ke 80, dari 60 ke 80 sebelum ya waktu olinya masih 10W40, waktu masih pakai oli orisinilnya. Penulis membatasi kecepatan gitu bukan cuma karena inline, tapi karena oli. Jadi waktu penulis motornya sudah servis pertama, penulis anggap masa inline sudah selesai. Tapi ketika tahu kualitas oli kurang bagus, jadi seperti penulis jelaskan di video sebelumnya, ada suara kayak desis-desis, ada kayak hambatan kecil yang ada di setang, kayak ada amplas-amplas kecil gitu.
Iya, penulis jadi ragu mau pakai motor kencang gitu. Jadi penulis membatasi lah. Ya namanya membatasi, tapi rupanya ya kadang 85, mepet-mepet 90. Tapi sekarang penulis nggak khawatir. Soalnya ini rasanya udah plong, udah nggak ada hambatan lagi, udah nggak ada apa rasa-rasa amplas. Terus apa nanti olinya tetap jadi hitam? Mungkin juga, karena ini kan olinya itu masih belum 100% Fastron Techno 15W50, masih ada sampahnya, masih ada bekasnya oli sebelumnya. Kira-kira rasio berapa? 15%. Kalau oli di drain itu kan masih ada sisanya pasti kan. Nah kira-kira itu 15% lah, penulis anggap segitu. Mengingat oli sebelumnya itu jelek sekali, karena 400 km kok sudah rusak. Kemungkinan umur oli yang sekarang ini nggak akan panjang ya, nggak mungkin lah pakai 9000. Karena rekomendasi 4000 ya nanti penulis coba pakai 4000. Tapi kayaknya mungkin kalau sekitar 3000-an kilometer, 3000 dari mulai baru ya, itu bakal mulai terasa itu waktunya ganti oli. Jadi bakal ada desis-desis, ada gerakan ada hambatan kayak di amplas gitu kalau di gas kecil ya. Kalau gas besar ya nggak bakal terasa. Ya sekarang enak, cuma ya karena lalu lintas aja wis mele nyantai aja. Ini kalau jalan sekarang ngebut juga percuma. Beda paling cuma beda sedikit. Dan yang penulis lupa jelaskan sebelumnya adalah soal pengalaman dengan Honda Beat. Unik loh ya. Rekomendasi Yamaha itu 10W40. Katanya Yamaha oli yang cocok untuk motor maticnya memang yang 10W40. Yamaha sendiri nggak menjelaskan apa, tapi ngomong lebih cocok 10W40. Awalnya sih penulis mengira bahwa Yamaha sudah beneran menguji pakai 10W40. Jadi penulis anggap teknologinya sama, kerapatannya sama, dan seterusnya itu sama dengan punyanya Honda Beat atau Honda Vario atau ya punya Honda lainnya. Tapi ternyata penulis salah. Rekomendasi 10W40 itu rasanya bukan karena teknologi mesinnya, tapi karena pemilihan bahan mesinnya. Jadi mesinnya Yamaha itu pakai liner aluminium, pakai silindernya aluminium yang didoping dengan silikon. Istilahnya alusil, aluminium silikon. Kalau yang lebih kuat itu nikasil itu yang dipakai di Suzuki sebelumnya, kayak Suzuki Spin itu pakai teknologi apa namanya ya, kalau Suzuki lupa, sorry. Pokoknya teknologi yang dipakai Suzuki itu nikasil, pakai niko, kuat banget. Tukang bubut aja sampai nyerah, mau bubut nggak bisa, kalah sama pelapisannya mesin. Jadi mesinnya Suzuki itu awet,
ya asal dilumasi loh ya, kalau nggak dilumasi ya sama aja bohong. Dengan desain Yamaha yang menggunakan aluminium silikon, ternyata durabilitas dinding mesin itu nggak sebaik kalau pakai besi. Kalah kuat. Bukan cuma di gesekan mesin secara langsung, dengan pelumas pun masih kurang kuat. Jadi pelumas anti wear, aditifnya pelumas yang untuk anti wear, anti aus, dan aditif untuk extreme pressure EP yang kayak molybdenum dan seterusnya, itu kalau di mesin aluminium bekerjanya itu kurang optimal, terutama yang untuk anti wear-nya, anti ausnya. Jadi dinding silinder itu kalau pas ada gesekan di bagian besi, itu gesekannya bisa kuat banget, bisa sampai panas banget, tekanannya kuat, suhunya tinggi, dan ini bisa membuat aditif anti ausnya jadi aktif. Di motor Matic Yamaha yang pakai aluminium itu rimpil, karena ternyata walau pakai doping silikon, itu di antara silikonnya itu masih ada aluminiumnya, jadi masih ada gores-goresnya. Jadi kalau mesin Matic Yamaha itu baret, itu bisa membentuk keroak gitu, ada membentuk lubang-lubang gitu, nggak cuma kegores. Kalau yang mesin besi kegores kan kelihatan guratannya. Kalau di mesin Yamaha bukan cuma guratan, sampai muncul lubang-lubang, merengkel namanya itu, pecah lah gitu. Ya terus karena itu oli untuk mesin Matic Yamaha harus yang punya aditif yang bisa bekerja lebih cepat daripada ZDDP pakai boron. Yang satunya lagi itu harus pakai yang lebih kental. Jadi kalau untuk kerapatan mesin yang sama, di mesin aluminium itu butuh olinya yang lebih kental, satu tingkat. Jadi kalau di mesin besi 10W30, kalau di mesin aluminium 10W40. Jadi rekomendasi 10W40 yang dilakukan Yamaha itu bukan karena mesinnya lebih ngegap, tapi karena mesinnya aluminium. Dan ya rekomendasi 10W30 dari Honda itu entah ya pakai acuan apa. Yang jelas kalau kita pakai oli 10W30 macam AHM oil, itu dalam waktu beberapa ratus kilometer olinya sudah kekurangan kemampuan, suara mesin jadi kasar, terus top speed berkurang, motor jadi makin boros dan seterusnya. Itu yang perlu disalami, terutama kalau pakai oli MPX. Kalau pakai SPX sih katanya lebih bagus. SPX buatan lokal sih. Kalau MPX buatan Jepang. Nah, yang buatan Jepang ini yang jelek. Dan penulis nggak kepikiran bahwa standar 10W40 yang
sarankan Yamaha itu ternyata sama jeleknya. Nah, jadi 10W40 itu ternyata nggak bagus ya. Di Honda 10W30 itu jelek. Penulis isi bensin dulu ya, maaf. Ya, penulis teruskan ya, mau lupa lagi. Jadi di motor Honda itu kan disarankan olinya 10W30. Penulis coba sendiri, ternyata oli AHM MP2 itu bikin suara mesin kasar di saat motor sudah mendekati 400 km. Jadi 300 km suara motor jadi kasar, top speed berkurang ya. Sonas jadi ternyata ya oli rekomendasi Honda AHM Oil MPX2 itu nggak cocok untuk motornya. Performa motor jadi turun dalam hanya beberapa ratus kilometer saja. Parah lah. Biasanya gitu kalau ke bengkel disuruh pakai SPX ya. Tapi ya tetap kalau nggak tahu apa-apa disuruh pakai MPX. Padahal rekomendasi ganti oli dari Honda itu ya cukup panjang juga. Dulu sempat ngomong 4.000, tapi kalau misalnya ke bengkel ya dianjurkan pakai 2.500. Ternyata yang Yamaha pun sama saja. Jadi rekomendasi 10W40 itu ternyata nggak bagus juga. Ya terbukti lah, oli sebelum masanya 4.000 km masih hanya 400-an kilometer, 1/10 dari rekomendasi, 1/10 dari periode penggantian oli yang disarankan. Oli sudah rusak. Yang salah siapa itu? Jadi ya nggak heran lah kalau sampai terjadi di di motor Yamaha NMAX atau motor-motor Yamaha yang lain, penyakit-penyakit seperti misalnya oblak di noken asnya, oblak di VVA nya, di pelatuk VVA nya, ya gitulah wis. Mau bicara gimana lagi lah. Yang punya NMAX juga sering mengeluh suara mesin jadi kasar. Ternyata setelah diselidiki oblak. Setelah ada lagi ternyata tensioner, ternyata pelatuk VVA nya. Belum lagi masalah itu hilang kompresi ya. Hilang kompresi, tiba-tiba mesin macet tengah jalan, nggak tahu apa-apa, ditunggu 1 jam jalan lagi bisa. Ya itu penyakit motor Yamaha juga lah. Dan sumbernya menurut penulis ya itu karena standar oli Jepang itu di bawah standar rata-rata. Ada standar JASO. JASO itu tidak menentukan kualitas. Yang ngomong gitu sendiri JASO-nya, pabrik oli, salesnya, distributornya. Nggak boleh menggunakan JASO sebagai indikator performa oli, nggak boleh. Jadi oli yang sudah sertifikasi JASO itu belum tentu bagus. JASO itu cuma menentukan oli ini bikin slip kopling atau enggak. Wes tutok titik.
soal olinya awet, soal olinya bisa bertahan lama, soal olinya bisa melindungi mesin, bukan bagian dari JASU. Terus kan ada tulisannya APSN, APSL. Nah, perhatikan ya, kalau dibohongi sama pabrik itu dicek. Kalau nggak mau dibohongi itu dicek website untuk ngecek keaslian sertifikasi API itu, APSN, APSL itu ada di website resmi api.org. Itu dicari list trusty atau apa, lupa penulis itu ada, tinggal ketik nama pabriknya atau nama merek olinya, udah keluar. Perhatikan oli-oli yang ada beneran di situ. Ya malu pada nggak ada. AHM Oil apalagi bercanda apa, mana kuat dananya. Yang kayak Pertamina pun nggak semua produk ada. Produk-produk yang macam Fastron Techno nggak ada. Enduro Racing bercanda apa. Jadi ya itulah, oli standarnya rendah kan. Gini aja loh, jangankan standarnya API, standarnya SNI aja pada kabur waktu disuruh sertifikasi SNI. Itulah betapa parahnya standar oli di Indonesia. Standar oli Jepang ya, Jepang itu kayaknya nggak punya standar oli jelek ya. Buktinya loh, Idemitsu kok jadi terkenal padahal olinya jelek. Olinya nggak layak pakai tapi kok laris, sama dengan Nippon Oil yang dipakai di Yamalup itu. Padahal olinya jelas nggak layak dipakai. Yamalup menurut penulis nggak layak dipakai. Ya nanti ya terpaksa lah, penulis masih harus ganti oli di bengkel karena ya diminta sama istri ya. Ya terpaksa penulis melakukan ganti oli diem-diem. Tetap nanti penulis pakai 15W50 karena ya ini terasa enak. Tapi jadi boros ya, nggak tahu ini borosnya kenapa ini. Apa gaspolan, nggak tahu lagi. Boros ya ini ya. Ya yang jelas penulis puas dengan Fastron Techno 15W50. Yang jelas gak apa-apa wis boros-boros sithik. Karena penulis lebih mementingkan perawatan, perlindungan mesinnya daripada nanti harus ganti noken as dan seterusnya secara kontinu. Enggak wis lah. Lagi pula kalau oli lebih kental itu apa? Penguapannya lebih sedikit. Penulis nggak perlu terlalu khawatir dengan penyakit vampir olinya motor NMAX ini. Oli transmisi juga begitu. Penulis nggak terlalu khawatir gearnya bakal jebol, harus pakai merek apa itu, Scaf, merek apa. Aneh loh kalau sampai barang yang selalu kena oli tapi kok jadi rusak. Oli hitam itu sesuatu yang harus sangat diperhatikan. Oh iya, walau warnanya nggak hitam belum tentu bagus loh ya. Soalnya ketika penulis pakai HM Oil di Honda 400 km itu olinya masih bening, tapi ya itu kemampuannya sudah rusak. Kalau diteruskan ya mungkin bakal rusak beneran.
begitu sajalah. Yang jelas penulis sangat merekomendasikan penggunaan oli ya, walau banyak mungkin yang protes 15W50 itu terlalu kental ya. Enggak ngurus. Bagi penulis, perlindungan mesin lebih penting. Hilangnya suara geram, suara desis-desis, suara yang kayak amplas, getaran kayak amplas, itu sudah pertanda besar gitu, bahwa oli 10W40 itu nggak cocok. Tentu mungkin ada bagian mesin yang jadi nggak maksimal ya, entah bagian mana, tapi yang jelas gesekan berkurang itu pertanda pertanda besar, pertanda serius. Enggak kan penulis pingin mesinnya jadi terasa seperti waktunya ganti oli. Entah mungkin ini buat jadi lebih boros ya. Biasanya penulis bisa lebih tinggi, bisa sampai 45. Ini kok 42. Tadi waktu di kantor tadi cuma 43,5. Jadi biasanya 4445, ini 43,5, agak turun sedikit. Ya mungkin karena ganti olinya lebih berat ya, kalau kecepatan tinggi jadi lebih berat. Tapi penulis sendiri nggak ngerasakan sih. Yang penting ya itu, kembali lagi, yang penting mesinnya awet. Udah gitu aja. Kalau mau pilih cari oli lain selain Fastron Techno, merek yang bisa penulis rekomendasi itu ya Amsoil, Mobil One, Valvoline, Motul. Yang lain-lain belum coba, dan penulis nggak niat ganti-ganti oli, karena ya bagi penulis Pertamina itu olinya sudah paling ekonomis. Harganya Fastron Techno 15W50 58.000. Penulis nggak tahu harga Yamaluk Supermatic berapa, tapi resminya 60.000, 66 atau 60.000 ya, ya sekitar segitu, lebih mahal lah. Ya penulis rasakan sudah enak pakai 15W50, harga lebih murah, tapi lebih puas, mesin lebih terlindungi. Oli buatan lokal kan lebih murah ya. Kita harus curiga kalau ada oli buatan luar negeri yang harganya setara, atau merek luar negeri yang harganya setara. Bisa jadi itu kualitasnya jauh di bawah standar. Udah begitu aja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.